Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema penting nih, penting banget buat teman-teman yang berada di SMA ataupun SMK dan juga SMEA ya, yaitu terkait sama pemilihan jurusan. Nah, ini secara khusus adalah tes kecerdasan, minat, dan kemudian hubungannya sama pemilihan jurusan kuliah ya. Nah, oke, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin ya video-video dari Psikologi Menjawab. Saya yakin pasti banyak manfaatnya ya. Nah, sering kita ataupun saya sendiri ya dulu ketika mau menentukan jurusan itu juga bingung nih, mau milih jurusan apa gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya nih milih IPA atau IPS, nah itu juga jadi tantangan tersendiri. Karena apa, kalau salah milih jurusan itu wah luar biasa ya. Karena nanti akan menentukan profesi yang mau kita jalani. Artinya ya boleh dibilang hampir seumur hidup kalau kemudian salah jurusan ya. Oke. Atau misalnya ada juga kasus sudah memilih jurusan tetapi kemudian ternyata ketika sudah lulus yang di jalan itu berbeda. Nah, ini kan rugi banget ya. Rugi tenaga, rugi uang, rugi waktu, belum juga soal nanti menjalaninya ternyata harus sampai stres seperti itu, karena memang kuliah itu nggak mudah ya, masuknya nggak mudah. Ada orang yang masuk tetapi proses untuk keluarnya atau lulusnya itu tidak berhasil. Maka kita berharapnya adalah kalau bisa nih masuknya dengan gembira ya, diterima, terus kemudian ketika kuliah itu punya prestasi, terus kemudian lulus, nah itu bisa mencapai ataupun meraih yang diharapkan ya. Nah, sebenarnya ini yang umum yang saya temukan ya ketika berhadapan dengan teman-teman ya yang sedang berada di kelas 3 terkhusus ya. Ya, jadi penentu pemilihan jurusan. Kalau umumnya nih pemilihan jurusan itu kalau dari sudut pandang psikologi, nah ini psikologi ya. Kalau psikologi itu biasanya ditentukan dengan tes, yang kemudian di tes itu dilihat dari aspek kecerdasan dan kemudian juga minat ya. Jadi kombinasi antara kecerdasan dan minat itu kemudian dilihat ya, potensinya apa, lalu dia minatnya apa. Terus kemudian muncul rekomendasi, ya, hasil tesnya ya, rekomendasi pilihan satu, pilihan dua, seperti itu. Jadi dasarnya adalah dilihat dari kecerdasan dan juga minat. Nah, nanti pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan secara detail ya. Terus kemudian berikutnya adalah ada juga misalnya kita tidak melihat itu secara personal ya. Terus kemudian kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Bisa saja pemilihan jurusan itu karena cita-cita, ya, karena rencana karir. Misalnya adalah saya dari kecil nih cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Ya, ya milih jurusannya tentu adalah IPA ketika SMA ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya jurusannya jurusan kedokteran. Nanti pilihan universitasnya universitas yang satu itu yang mana, terus kemudian yang dua itu yang mana. Nah, gitu kan disesuaikan dengan grade ataupun tingkat persaingannya. Nah, ada juga pemilihan jurusan itu oleh orang tua ya, dan orang tua menentukan pemilihan jurusan itu biasanya berdasarkan pengalaman sendiri. Misalnya pengalaman pribadi dari orang tua ya, karena orang tua sudah pernah kuliah, terus kemudian berinteraksi, bekerja dengan banyak orang, terus kemudian merasakan bahwa oh ini jurusan saya ini prospek nih, nah, seperti itu ya, sehingga kemudian berharap anaknya juga kuliah di jurusan yang sama. Atau misalnya orang tua mengalami katakanlah menghadapi realitas bahwa ternyata
tantangan dari jurusan saya ketika bekerja itu luar biasa tidak mudah, sehingga kemudian berharap anaknya memilih jurusan yang lain ya. Atau di sini rekomendasinya ya, orang tua itu karena orang lain, jadi pengalaman orang lain. Misalnya orang tua punya kenalan, berinteraksi dengan orang lain atau profesi lain, terus kemudian mendapati bahwa profesi lain dengan jurusan yang lain itu eh, istilahnya lebih prospek misalnya ya, atau prospek dari jurusan yang orang lain punyai, background pendidikan itu sepertinya cocok nih di masa depan, sehingga kemudian merekomendasikan anaknya untuk kuliah ya, sebagaimana background dari orang lain atau kenalan orang tua. Nah, selain kemudian dari psikotes, terus kemudian personal orang tua, nah ada juga nih penentuan pemilihan jurusan itu dari nilai raport. Ini terutama kalau dari sekolah ya, di sekolah misalnya ada undangan untuk masuk kuliah, daftar kuliah dengan nilai raport seperti itu, sehingga kemudian diharapkannya tentu kan mendaftarnya ingin diterima ya, sehingga di sini nilai rapot itu jadi pertimbangan utama ya. Nah, syukur-syukur kalau semuanya ini selaras ya, dan kadang-kadang nih dari hasil psikotes itu berbeda dengan katakanlah nilai rapot. Jadi ada rekomendasi itu kuliahnya di satu jurusan, anggap saja misalnya A, tetapi secara nilai rapot dia lebih cocok kalau kemudian dia milih jurusan B gitu ya. Atau misalnya orang tua menginginkan jurusan A, tetapi ternyata gitu ya, dari nilai rapotnya kurang sesuai, kayaknya dia cocoknya lebih ke B. Nah, ini tentu akan jadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman yang berada di SMA yang kemudian berencanain kuliah. Nah, terkhusus adalah pemilihan jurusan. Nah, problem pemilihan jurusan simulasinya kemungkinan adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau kalau saya buat bagannya, ini ada kecerdasan, minat, cita-cita orang tua. Nah, kalau centang ini berarti keselarasan. Kalau selaras semuanya ya, kecerdasan oke, minat juga oke, artinya hasil tesnya sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan harapan orang tua, nilai rapotnya juga sesuai, mendukung. Nah, di sini nggak ada masalah gitu ya. Nah, ada masalah ketika misalnya secara potensi ya, tes psikologinya mendukung cita-cita dan mendukung harapan orang tua, tetapi di sini nilai rapotnya yang kurang gitu. Nah, karena kalau sekarang kan misalnya masuk perguruan tinggi kan dengan nilai rapot ya, itu kan peluangnya besar. Nah, perlu untuk kemudian dicek. Biasanya masalahnya adalah terkait metode belajar. Jadi secara tes nih cerdas ya, terus kemudian juga punya semacam semangat lah untuk belajar di situ ya, orang tua juga mendukung gitu ya. Tetapi nilai rapotnya ini kok kurang. Nah, ini barangkali terkait sama metode belajar yang selama ini dilakukan ya, sehingga kemudian berpengaruh ke nilai rapot yang tidak optimal. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kecerdasan selaras minat terus kemudian cita-cita, tetapi orang tua terus kemudian nilai rapot itu tidak selaras. Nah, ini penting untuk kemudian ngecek terkait sama metode belajarnya. Terus kemudian juga komunikasi dengan orang tua. Dan ini biasa banget ya permasalahan, misalnya seorang anak punya keinginan, punya cita-cita, dan itu berbeda dengan orang tua. Ya nggak boleh eyel-eyelan juga, misalnya bilang ini yang kuliah kan aku ya. Nanti orang tua juga bisa bilang bahwa ini yang membiayakan aku juga ya, gitu. Sehingga kemudian di sini perlu untuk diskusi ya, apa yang diharapkan oleh teman-teman dan juga diharapkan oleh orang tua. Nah, harapannya ini sinergi ya, sehingga nanti ketika kuliah benar-benar bisa bagus lah berprestasi seperti itu. Atau misalnya secara kecerdasan ya selaras dengan minat, tetapi cita-cita ternyata yang diharapkan itu berbeda. Nah,
dengan orang tua juga berbeda, nilai rapotnya juga nggak mendukung. Nah, di sinilah perlu untuk kemudian bimbingan karir. Jadi digali secara lebih jauh ya. Jadi selain komunikasi orang tua, metode belajar, juga bimbingan karir. Jadi perlu untuk kemudian didampingi ya. Nah, jangan sungkan untuk adik-adik untuk pergi ke bimbingan karir di sekolah ataupun konsultasi ya, bimbingan karir yang terkhusus ya di psikolog ya, sehingga nanti akan diajak untuk kemudian berdiskusi ya terkait sama apa sih sebenarnya cita-citanya, apa yang kemudian diharapkan ya. Nah ini kadang orang untuk milih karir itu kan juga nggak mudah ya, karena harus tahu kelemahan kelebihan seperti itu yang diharapkan apa. Nah ini perlu untuk kemudian didampingi. Atau misalnya dia cerdas ya, cerdas tetapi dia bingung soal minat, cita-cita, terus berbeda dengan orang tua. Nah ini semuanya dilakukan ya, plus konseling. Jadi kok misalnya nih, kok ini hasil IQ-nya nih bagus, cerdas, tetapi kok nilai rapotnya nggak bagus. Nah, terus kok minatnya kok nggak, orangnya nggak semangat. Nah ini saya kira ada permasalahan ya. Jadi ini sifatnya permasalahan sehingga potensinya tidak muncul, sehingga perlu untuk kemudian konseling. Jadi jangan sungkan untuk kemudian pergi untuk konseling ya, sehingga hambatan-hambatan yang ada dalam diri itu bisa dipecahkan, diselesaikan, sehingga kemudian hasilnya optimal. Ini syukur-syukur ini mulai kelas 1 ya atau kelas 10 ya, sehingga ini jangan sampai kemudian sudah terlambat gitu. Jadi nilai rapotnya sudah terlanjur nggak bagus dan sudah kelas 12. Nah, syukur-syukur ini kelas 10 ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya, nah ada kemungkinan yang lain, misalnya kecerdasannya kurang mendukung. Nah ini kalau kecerdasannya kurang mendukung, minatnya tinggi, punya cita-cita yang tinggi, nilai rapotnya oke. Nah ini perlu banyak untuk latihan ya, karena tantangan di proses seleksi atau kuliah itu lebih tinggi tentunya. Nah ini banyak-banyak untuk latihan. Nah, atau kemudian di sini misalnya kecerdasan minatnya, semangatnya itu kurang, nih perlu untuk konseling ya. Nah atau misalnya cita-citanya yang katakanlah masih bingung, nah ini perlu untuk bimbingan karir. Nah kalau kemudian ini ada problem orang tua, nggak selaras dengan orang tua ya, komunikasilah dengan orang tua ya. Nah kalau misalnya semuanya ini rendah misalnya ya, nah ini lebih tepatnya kalau menurut saya ya, ini nanti belajarnya seandainya misalnya melanjutkan kuliah, artinya misalnya kecerdasannya hitungannya nggak tinggi banget, minatnya nggak muncul, semangatnya kurang, orang tua juga nggak support, misalnya nilai rapot juga pas-pasan gitu. Nah menurut saya yang paling tepat adalah belajar terkait sama keahlian praktis. Keahlian praktis itu apa? Ya memang yang sekiranya bisa langsung bekerja gitu, yang sifatnya kursus gitu ya, sehingga kemudian tidak perlu banyak menghabiskan katakanlah waktu ya, seperti yang sifatnya mikir. Nah itulah intinya ya. Jadi belajar ke hal-hal yang teknis, yang praktis, yang sifatnya kursus. Jadi kursus yang singkat. Nah nanti seiring berjalannya waktu barangkali ada semacam ini ya, jadi merasa kalau kayaknya saya perlu upgrade lagi nih. Nah, ini yang bisa untuk kemudian ditambahkan lagi gitu ya. Nah ini semacam kursus singkat ya, barangkali mungkin bulan ataupun cuma setahun seperti itu ya, untuk menguasai satu keahlian praktis. Nah berikutnya secara detail ya, saya tidak membahas secara rinci misalnya terkait sama ini orang tua berhalapannya seperti ini, enggak ya. Saya fokuskan ke dua berdasarkan psikologi, yaitu kecerdasan dan minat ya. Nah yang pertama adalah kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Secara umum atau intinya kecerdasan itu adalah potensi bawaan ya,
yang dimiliki seseorang yang memberikan kemampuan penyelesaian persoalan. Jadi kecerdasan itu sifatnya potensi, bawaan yang kemudian ketika ini diasah, ini jadi semacam modal ya untuk orang itu bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti itu ya. Dan masing-masing orang dikaruniai kecerdasan yang beragam mulai dari tingkatnya ya. Ada yang kurang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tinggi, bahkan ada yang jenius. Tapi umumnya kebanyakan adalah rata-rata ya. Nah, kalau kecerdasan rata-rata ini optimis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan. Nah, analoginya terkait sama kecerdasan ini adalah ini semacam seperti mesin ya kalau misalnya balap Formula 1 ya. Ya. Jadi mesin di kendaraan balap itu. Nah, jadi ya kalau kita biasa-biasa saja kita harus memilih perlombaan yang memang tepat gitu. Karena memang kapasitas kecerdasan atau mesin kita itu kalau kita gunakan atau salah di medannya ya kita akan ketinggalan terus. Jadi kita mesti tahu nih kecerdasan kita ya. Ada beberapa contoh aspek kecerdasan ini ringkas saja karena kalau dijelaskan secara lebih banyak gitu ada beragam memang aspek-aspek kecerdasan itu ya dan tentu eh, tidak akan terjelaskan juga ini ya, karena butuh untuk tes langsung ya. Saya kira ini bagus juga buat teman-teman untuk tes psikologi misalnya ya sehingga tahu nih aspek-aspek kan ada banyak aspek kecerdasan ya bukan hanya keluar misalnya oh IQ ku segini nih gitu kan 120 misalnya oh aku termasuk kategorinya rata-rata misalnya atau wah ternyata aku jenius ya tidak hanya seperti itu karena di dalam kecerdasan itu ada beragam aspeknya nah ini sejumlah aja ya beberapa yang saya cuplik ya atau saya kutipkan yang pertama adalah daya ingat ini kemampuan untuk mengingat-ingat atau memori ya. Terus kemudian berpikir induktif terkait bahasa. Ini sederhananya kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa ya. Terus kemudian berpikir logis, berhitung praktis ini terkait sama matematika. Terus kemudian bayang ruang. Nah, ini ya. Kenapa saya cuplikan ini? Ini nanti kita akan lihat korelasinya bagaimana ini mendukung terkait sama pemilihan jurusan ya. Misalnya kan memang ada jurusan-jurusan yang memang butuh banget kemampuan untuk mengingat. Ya itu ya, kemampuan mengingat. Sehingga ketika kemudian kita lihat bahwa dari tes kecerdasan kok daya ingatnya itu biasa-biasa saja, sedangkan tuntutan ketika kuliah itu membutuhkan daya ingat yang tinggi. Nah, itu jadi persoalan bagi kita ya, bagi teman-teman. Kalau misalnya tetap memilih jurusan itu, setidaknya itu jadi informasi buat teman-teman ya. Di kuliah ini, di jurusan ini butuh daya ingat yang tinggi, tetapi daya ingat saya kok kurang misalnya. Berarti jadi catatan. Nanti memilih strategi di dalam mengingat yang katakanlah yang mendukung itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian aku deh contoh langsung aja nih. Ya. Misalnya nih, kita ingin melihat hubungan kecerdasan dan pilihan jurusan. Ini saya mengambil contoh ini terkait sama jurusan arsitek. Oke ya. Ini saya cari nih mata kuliah jurusan arsitek. Isinya seperti ini misalnya. Beberapa saja ya mata kuliahnya ya. Nah, teman-teman juga bisa cek misalnya di search ya, di searching ya, di googling ya, mata kuliah jurusan, nah jurusan apa yang jurusan yang teman-teman ingin ketahui, sehingga di dalamnya itu kita tahu kita sebenarnya mau belajar apa sih teman-teman mau belajar apa sih, gitu kan? Misalnya untuk arsitek ini ya, mulai dari pengantar arsitek, studio perancangan arsitek, perkembangan arsitek, struktur konstruksi bangunan gedung, fisika bangunan, metode perancangan arsitek, arsitektur kota, manajemen konstruksi ya. Nah, kalau kita cermati di sini ini berhubungan banget dengan ada fisika, berarti hitung-hitungan. Terus kemudian ngomongin arsitek ini berarti kan berhubungan sama keindahan tata
kota, penataan, seperti itu ya. Nah, membuat indah itu seperti apa? Sehingga di sini membutuhkan nih kecerdasan terkait sama ini. Nah, ya, berpikir logis, terus kemudian matematis, nih, berhitung ya, dan juga bayang ruang. Sehingga teman-teman bisa cek ketika nanti tes psikologi ya, saya ingin masuk jurusan arsitek. Nah, pastikan bahwa kemampuan atau kecerdasan di bagian bayang ruang ini tinggi setidaknya ya, memadai lah seperti itu ya. Dan di aspek berhitungnya juga memadai. Ya, kalau misalnya ternyata bayang ruangnya dalam kategori kurang, kok milih jurusan arsitek, nah ini tentu akan menjadi tantangan buat teman-teman ya, karena tuntutan kuliahnya dan juga nanti kerja itu akan terus berhubungan sama kemampuan teman-teman di dalam membuat rancangan ya, terkhusus ini berhubungan sama keindahan penataan. Nah itu butuh potensi kecerdasan ataupun kecerdasan bayang ruang ya, atau ada istilah yang lain, ada disebut kecerdasan visual. Nah ini ya, nah ini penting buat teman-teman perhatikan ya, sehingga kemudian bukan hanya lulus, sehingga nanti ketika keluar dari kampus atau lulus itu istilahnya apa ya, karirnya bisa moncer seperti itu, sehingga diharapkan nih selaras dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini berhubungan sama kecerdasan ya. Nah berikutnya lagi berhubungan sama minat. Nah minat itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Nah ini sejumlah contoh saja. Ini pun ada 12 ini, kalau dibedah lagi nanti ada beragam ya, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi. Ini mulai dari alam luar, teknik, hitungan, ilmiah, hubungan sosial ya. Terus kemudian seni, ada pustaka, ada musik, ada pelayanan, kantoran, keahlian praktis, dan juga kesehatan. Nah, minat ini penting banget. Misalnya kita hitungannya misalnya cerdas ya, atau secara potensi mampu, secara rapot mampu misalnya, tetapi kita nggak begitu minat terkait sama medical. Ya, kan ada banyak orang yang kemudian dia secara kecerdasan sebenarnya tinggi dan nilainya bagus-bagus, tapi tidak memilih jurusan kesehatan gitu ya, baik itu kedokteran atau mungkin keperawatan ataupun eh, yang lainnya ya, kesehatan masyarakat misalnya. Karena apa? Karena minatnya di hal yang lain, misalnya memilih jurusan teknik ya, atau bahkan memilihnya adalah jurusan yang lain, misalnya seni atau bahkan berhubungan sama kantoran ya. Tetap hitung-hitung, tetapi bukan di kesehatan ya, tetapi misalnya di kantoran. Nah, secara rinci seperti apa penjelasannya seperti ini ya. Nah, untuk yang minatnya outdoor ini hubungannya profesinya nanti kalau dia bekerja itu dia akan lebih tertarik berada di pekerjaan-pekerjaan aktivitas yang dilakukan di luar ya. Ini outdoor ya, senangnya itu keluar luar ya. Jadi jenuh banget kalau kemudian berada di dalam ruangan. Nah ini juga penting banget buat teman-teman ketahui. Misalnya di dalam proses rekrutmen ini juga akan dilihat nih ya, terkait sama minat ini. Misalnya mencari seorang marketing, ya, tentu yang dibutuhkan adalah orang yang outdoor ya, yang bukan cuma outdoor tapi nanti juga personal kontak ya, kemampuan untuk membangun hubungan, punya minat nih membangun hubungan. Nah yang outdoor yang secara sangat-sangat jelas itu apa? Misalnya adalah dunia pertambangan. Nah, dunia pertambangan nih butuh orang yang dia itu berada di lapangan, di alam terbuka gitu kan ya, yang mungkin dia cukup betah, tidak personal kontak atau istilahnya apa ya, ya pokoknya bisa lah mandiri ketika di lapangan gitu kan. Misalnya di ketika eksplorasi lepas pantai itu kan butuh banget struggle ya, kemampuan di situ ya, selain kemampuan juga minat yang besar yang berada di alam luar. Nah
Berikutnya lagi adalah ada mekanikal atau teknik ini berhubungan dengan mesin alat gitu ya. Ini jelas kalau ini ya. Atau hitungan nih yang suka banget sama angka-angka perhitungan. Saintifik ilmiah nih yang berhubungan sama penyelidikan, eksperimen. Ini jadi ilmuwan peneliti ya. Personal kontak atau hubungan. Nah, ini berhubungan sama diskusi membujuk orang gitu ya. Ketemu orang lah kalau ini ya. Terus kemudian maksudnya ketemu orang itu apa? Kan ada orang-orang yang merasa tidak nyaman ya kalau misalnya itu sering ketemu orang gitu ya. Dia lebih suka untuk di dalam ruangan, terus kemudian tidak ketemu orang secara langsung gitu ya. Tapi ada juga teman kita itu yang mudah bergaul di mana-mana itu punya semacam ya, teman lah. Nah ini memang masing-masing orang itu punya minat sendiri ya. Terus kemudian seni, minat terkait sama berhubungan dengan seni ya, menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan nilai keindahan. Nah ini ada literasi, perpustakaan, terus kemudian ada musik, ada pelayanan, ini, terus kemudian ada perkantoran, terus keahlian praktis dan juga ada medical. Jadi penting banget nih buat teman-teman memahami nih terkait sama minat ya, yang teman-teman suka, karena minat ini nanti akan menentukan eh, semangat teman-teman di dalam menjalankan atau kuliah. Ya, harapannya sih selaras ya. Syukur-syukur harus ditemukan minatnya. Aku itu sukanya di mana ya kira-kira ya gitu kan. Nah ini karena memang minat itu terus berkembang dan umumnya ya yang selama ini saya temukan itu banyak yang kebingungan soal minat. Karena padahal minat itu penting. Ya secara IQ kecerdasan bagus tidak ada masalah gitu. Tapi soal minat. Ya, karena di kelas 1 minatnya beda, kelas 2 berbeda, kelas 3 berbeda. Ya saat SMP berbeda, saat SD berbeda, saat SMA berbeda. Bahkan kadang ada yang detik-detik ketika memilih jurusan, itu yang dituliskan berbeda. Ya. Nah ini tentu menjadi tantangan penting buat teman-teman ya segera menemukan ya minatnya gitu ya. Contoh nih, hubungannya minat dan pilihan karir. Nah, misalnya nih saya mengambil nih lowongan akuntansi. Jadi buat teman-teman untuk memahami minat bisa dieksplor dari tugas-tugas ketika nanti bekerja. Ketik saja misalnya lowongan apa? Lowongan lulusan S1 akuntansi. Ini contoh saja ya, teman-teman bisa cari yang lain. Nah, di situ ternyata lulusan akuntansi itu memiliki tugas nanti ketika bekerja, misalnya beberapa di antaranya ya, membuat invoice laporan pendukung, terus kemudian membuat pencatatan keluar masuk kas. Nah, ini kan kemampuan bidang ya. Ini kan di sini di dalam membuat laporan ini hubungannya sama matematika gitu ya, hitung-hitungan lah ya. Terus kemudian ini nanti pekerjaan berarti berhubungan sama komputer, artinya di dalam ruangan. Bikin laporan mesti rapi. Nah, itu kan. Nah, kalau di sini kita lihat kira-kira minatnya minat apa sih? Nah, kita cermati. Apakah di sini apakah alam luar? Ya tidak ya. Teknik? Tidak. Hitung-hitungan? Ya ada hitung-hitungannya. Tetapi itu sebagai pelengkap bukan yang utama ya. Apakah ilmiah? Enggak juga. Kontak hubungan sosial ada tetapi enggak dominan ya, pelengkap nih. Terus kemudian seni, nah, bukan kalau seni. Nah, apa nih? Pustaka enggak juga. Musik enggak. Pelayanan ya ada tetapi enggak dominan. Yang dominan adalah ini ya, kantoran ya. Minat terhadap pekerjaan tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Nah, ini laporan dan laporan keuangan sehingga minatnya adalah minat di sini ya, minat klerikal atau kantoran. Atau secara khusus misalnya nih administratif ya, minatnya minat administrasi karena nggak semua orang itu yang memiliki semacam apa ya minat di dalam administrasi. Ada orang yang soal administrasi itu berat gitu ya, kalau diminta bikin laporan tuh susah ya. Pokoknya itu sukanya ya tugas ngerjain tugas di lapangan kalau diminta untuk bikin. Nah ini realitasnya ya, ada juga di dunia kerja itu misalnya
memang tugas-tugasnya itu enggak sepenuhnya misalnya di alam luar tadi, minat di alam luar, tapi juga diminta untuk bikin laporan, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau dia itu sangat dominan misalnya alam luar dan administratifnya itu sangat-sangat kurang, jadi paling susah kalau ditagih bikin laporan. Nah, sesuatu yang berat bagi dia. Nah, ini realitas ada yang seperti itu. Bahkan sampai hitungannya bulan bahkan mungkin tahun sampai kemudian yang memberikan tugas itu udah udah apa namanya menyerah lah seperti itu ya. Nah harapannya sih buat teman-teman nih ketika memilih jurusan itu pastikan juga selaras dengan minatnya karena ini nanti berhubungan sama karir ya sama pekerjaan yang dipilih ya, seperti itu teman-teman ya. Nah ada juga yang bertanya di pemilihan jurusan yang ini umum banget katakanlah sering lah ditanyakan ya misalnya ini saya pengen jurusan yang prospek jurusannya ini seperti apa gitu. Nah kalau saya memberikan rumus ya yang saya pakai itu segitiga ya ini swasta negeri mandiri. Jadi bagi saya pilihan jurusan atau jurusan yang prospek yang karirnya luas itu adalah ketika memungkinkan ketiga ini. Nah, ini bisa di cross check ya. Misalnya adalah jurusan itu memungkinkan untuk kita itu bekerja di swasta, entah itu perusahaan, entah itu instansi gitu. Jadi ada yang swasta dan itu banyak gitu, ya. Terus kemudian berikutnya kan kita juga memiliki keinginan misalnya untuk mengabdi ke negara ya jadi apa CPNS ataupun PNS gitu. Nah ada banyak peluang-peluang untuk CPNS. Nah itu juga menurut saya itu bagian dari prospek. Nah syukur-syukur misalnya kan ada masa-masa istilahnya apa ya kalau di pemerintahan itu ya tidak ada belum ada nih untuk 5 tahun ini untuk pembukaan seleksi CPNS kan ada yang seperti itu ya masa-masa seperti itu ya atau kemudian ketika di swasta mikir juga nih terkait sama waktunya atau mungkin gajinya ya sudahlah mending buka usaha sendiri. Nah jadi karirnya atau peluangnya tuh luas prospeknya luas kalau ini juga semuanya luas ya ada peluang swasta negeri dan juga memungkinkan kita untuk bekerja secara mandiri ya. Nah itu menurut saya ya buat teman-teman bisa dieksplor dengan cara gimana? Caranya ada googling aja lowongan pekerjaan misalnya ya atau lowongan CPNS nah, seperti itu. Nah nanti karir untuk jurusan ini ya secara mandiri ini itu apa ya dieksplor sendiri sehingga kemudian tahu nih terkait sama prospeknya. Nah, ternyata apa namanya misalnya peluangnya untuk jadi CPNS sedikit banget nih selama 10 tahun ke depan tuh kayaknya tidak ada bukaannya atau jarang banget lah kalau kalau ada pun misalnya setiap tahun ada tetapi butuhnya cuma satu-satu. Nah misalnya ya nah ini juga perlu teman-teman pertimbangkan ya. Artinya apa? Kalau mau masuk ke situ ya benar-benar harus menguasai gitu. Karena persaingannya tinggi, ya kok pinter harus pinter bener dalam arti menguasai skillnya harus hebat lah dibanding yang lainnya gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Nah intinya seperti itu ya. Nah berikutnya lagi sebenarnya intinya ketika kemudian kita memutuskan untuk studi lanjut itu ya kita kan sebenarnya harus jelas dulu ya goal kita cita-cita kita tuh apa dari cita-cita itu baru kemudian kita turunkan jurusan sebenarnya jadi kita memulainya itu dari tujuan akhir kita ingin nanti itu jadi apa sih gitu loh itu yang mestinya kita mulai. Nah sering kadang kita itu umumnya ya terbalik ya jadi kita sibuk dengan diri sendiri atau bahkan ini nilai rapot segini itu cocok untuk jurusan apa ya ada yang seperti itu ya ya memang realitasnya seperti itu tapi itu menunjukkan bahwa masih bingung terkait cita-cita. Nah kalau saran saya mulailah dengan cita-cita pengen jadi apa gitu nah, baru di situ kemudian dicari terkait sama jurusannya apa sih
Ya, kalau saya mau ingin jadi menekuni karir ini, misalnya sederhana, saya tuh ingin kerjanya di pertambangan, soalnya mungkin karena semangatnya itu soal gaji ya. Soalnya gaji itu besar dan ada peluang untuk bisa bekerja di internasional misalnya. Itu kira-kira jurusannya masuk itu bisa apa saja ya. Nah, ini kan diekspor sehingga peluang jurusannya beragam. Oh, ternyata tuh bukan hanya jurusan pertambangan yang bisa masuk ke sana. Misalnya seperti itu ya. Oh, ternyata jurusan fisika bisa. Jurusan apa lagi? Misalnya statistik bisa, matematika. Oh, ternyata bisa matematika misalnya. Atau HRD. Oh, ternyata ada HRD juga. Berarti jurusan psikologi, manajemen, dan juga hukum. Sehingga kemudian kita kita jadi lebih luas lagi ya ke pemahaman kita ya. Jadi tentukan goalnya ataupun cita-citanya, baru ditentukan jurusan. Dari jurusan itu kita kenali lebih lanjut mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliahnya itu apa saja. Lalu kita cocokkan dengan potensi kita. Kayak tadi ya arsitek, kita eksplor tuh mata kuliahnya apa dan kemudian kita cocokkan dengan potensi kita. Ternyata wah ini mendukung banget nih. Saya sudah punya modal. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya hal yang penting yang kita yang teman-teman perlu perhatikan ya di dalam studi lanjut. Bukan hanya studi lanjut saja, tetapi goalnya teman-teman harus punya. Ya, karena ada kasus-kasus di mana sudah lulus di satu jurusan, tetapi ketika kemudian bekerja itu berbeda, bahkan kemudian tidak ditekuni, kan rada sia-sia sebenarnya ya. Ya sia-sia juga sih karena udah ngeluarin biaya banyak, tenaga, pikiran, tapi kemudian bekerjanya di tempat di bidang yang lain. Ya sah-sah saja sih, tetapi kemudian kan bisa bayangkan harus belajar sesuatu yang baru lagi kan. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman ya ini jangan sampai seperti itulah ya. Syukur-syukur sih sudah diantisipasi lebih awal, goalnya jelas, cita-citanya jelas, sehingga jurusannya jelas sesuai dengan potensi diri. Terus kemudian nanti bisa meniti karir lebih cepat, lebih tertata. Harapannya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya paparan dari saya, materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa buat subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan juga bagikan nih informasi-informasi dari channel Psikologi Menjawab dan kepoin nih video-video dari Psikologi Menjawab. Ada juga loh peluang beasiswa ya. Jadi ada info-info beasiswa. Silahkan dikepoin. Mungkin tanggalnya sudah kelewat, tetapi saya yakin ya setiap tahun kan ada ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.